Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aulia Sregar, NPM 19110421, kelas SIM 1901. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah saya buat yang berjudul memori. Memori merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau informasi sementara. Ada dua jenis memori, yaitu memori internal dan memori eksternal. Dua sifat utama memori yaitu satu, RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan program komputer dan data yang dibutuhkan CPU secara real time, dan RAM mudah berubah dan dihapus setelah komputer dimatikan. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. RAM merupakan data yang direkam sebelumnya dan digunakan untuk memboot komputer. Data RAM bersifat statis dan tetap ada di komputer meskipun komputer itu dimatikan. Syarat pengelolaan memori. Yang pertama ada relocation, yaitu programmer tidak tahu di mana program akan ditempatkan pada memori saat dieksekusi pada saat program dieksekusi. Yang kedua ada protection. Masing-masing proses harus dilindungi dari gangguan proses lain, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga ada sharing. Suatu mekanisme proteksi harus fleksibel untuk memperbolehkan mengakses wilayah yang sama pada memori utama. Yang keempat ada logical operation, yaitu suatu program dibuat pada suatu modul. Beberapa modul ada yang tidak dapat diubah atau read only, executable only, dan ada yang dapat diubah. Yang kelima ada physical organization, yaitu memori komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Selanjutnya ada swapping. Swapping yaitu sebuah proses dapat diswap keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambar memori serta menyediakan akses langsung ke gambar tersebut. Di bawah ini telah ada gambar proses swapping. Di ruang pengguna bisa swap out dari ruang pengguna ke swap out proses B, dari proses B ke swap in ruang pengguna. Selanjutnya, teknik swapping roll out, roll in menggunakan algoritma berbasis prioritas di mana ketika proses dengan prioritas lebih tinggi tiba, maka memory manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih rendah serta meload proses dengan prioritas yang lebih tinggi tersebut. Tiap sistem operasi memiliki versi masing-masing pada teknik swapping yang digunakannya. Sebagai contoh, pada Unix, swapping pada dasarnya tidak diaktifkan, namun akan dimulai jika banyak proses yang membutuhkan alokasi memori yang banyak. Swapping akan dinonaktifkan kembali jika jumlah proses yang dimasukkan berkurang. Agar teknik swapping dapat lebih efisien, sebaiknya proses-proses yang diswap hanyalah proses-proses yang benar-benar dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi waktu swap. Oleh karena itu, sistem harus selalu mengetahui perubahan apapun yang terjadi pada pemenuhan kebutuhan terhadap memori. Disinilah sebuah proses memerlukan fungsi system call, yaitu untuk memberitahukan sistem operasi kapan ia meminta memori dan kapan membebaskan ruang memori tersebut. Contiguous memory allocation, main memory dibagi menjadi dua. Yang pertama ada resident operating system menggunakan low memory. Yang kedua ada user process ada di high memory. Contiguous memory allocation, alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungan contiguous daripada non-contiguous yang pertama sederhana, yang kedua cepat, yang ketiga mendukung proteksi memori.
Kerugiannya adalah jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, akan sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Jenis-jenis partisi. Yang pertama ada partisi tunggal. Partisi tunggal itu adalah alamat pertama memori yang dialokasikan untuk suatu proses adalah alamat setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Yang kedua ada partisi banyak. Ada di mana sistem operasi penyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan disebut hole. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar tentang proses-proses dari multiple partition allocation. Selanjutnya, ada dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak. Yang pertama, partisi tetap dan partisi dinamis. Partisi tetap adalah apabila memori dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya ditentukan dari awal, terbagi lagi atas partisi tetap berukuran sama dan partisi tetap berukuran berbeda. Yang kedua ada partisi dinamis, adalah memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak ditentukan. Pegging. Pegging adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU atau memori logik terdiri dari dua bagian, yaitu peg number atau peg offset. Peg number akan menjadi indeks dari peg table yang mengandung base address dari setiap alamat di memori fisik. Yang kedua, peg offset akan digabung dengan base address atau mendefinisikan alamat fisik memori yang sebenarnya. Peg table, sebuah rangkaian array dari masukan-masukan entries yang mempunyai indeks berupa nomor peg. Untuk proteksi, setiap masukan terdiri dari bit valid atau invalid dan nomor peg. Yang ketiga, alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Di sini ada gambar translasi alamat pada sistem pegging. Oke. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.